Di London, Inggris, semua orang berkumpul di gedung pengadilan untuk melihat satu orang bajak laut yang akan diadili hari itu juga. Ternyata bajak laut yang dimaksud adalah Gibbs, anak buah Jack Sparrow. Tak disangka orang yang menjadi hakim di sana adalah Jack Sparrow yang sedang menyamar. Jack pun memutuskan untuk tidak menggantung Gibbs. Dia ingin Gibbs dimasukkan ke dalam penjara London. Semua orang pun kecewa mendengar keputusan itu. Jack kemudian menyelinap, melepas semua kostum hakim dan ikut masuk ke dalam kereta kuda bersama Gibbs. Di dalam kereta kuda, Jack memberitahu Gibbs kalau dia telah membayar supir kereta dan akan membawa mereka menuju pelabuhan. Jack mengajak Gibbs mencari kapal setibanya di pelabuhan nanti. Secara mengejutkan, Gibbs mengira kalau Jack sudah mendapatkan kapal karena Gibbs mendengar rumor yang beredar. Jack Sparrow ada di London sedang mencari awak kapal malam ini untuk ekspedisi mencari air mancur keabadian. Ternyata Jack malah baru mendengar rumor itu karena sampai detik ini Jack masih belum punya kapal. Untuk apa dia merekrut kru? Jack pun sadar kalau ada orang lain yang menyamar menjadi dirinya untuk menarik perhatian orang. Namun Jack tidak marah, dia malah memiliki ide untuk mencuri kapal orang tersebut. Jack masih berambisi untuk mencari lokasi air mancur keabadian berdasarkan peta yang ada di tangannya. Ternyata bukannya ke pelabuhan, sang supir kereta malah membawa mereka berdua ke halaman istana kerajaan Inggris. Seorang prajurit langsung memukul Jack hingga pingsan. Jack lalu dibawa masuk dalam istana dan diborgol di sebuah kursi. Beberapa saat kemudian, Raja Inggris, King George, datang dan duduk di hadapan Jack. King George juga mendengar rumor mengenai Jack yang sedang mencari kru kapal untuk berlayar menuju air mancur keabadian. Jack pun langsung membantah hal tersebut. King George lalu menyuruh anak buahnya melepas borgol di tangan Jack karena suaranya sangat mengganggu. King George meminta Jack memperlihatkan peta menuju air mancur keabadian miliknya. Tidak disangka, ternyata peta itu telah hilang dicuri oleh Gibbs. King George memaksa Jack untuk membantunya mencari air mancur keabadian karena dia tidak ingin kalah dengan pihak Spanyol yang sudah lebih dahulu melakukan ekspedisi mencari air mancur itu. Jack ingin membantu, tapi masalahnya dia tidak punya kapal. King George lalu memanggil seseorang untuk masuk. Terlihat seorang dengan kaki satu memasuki ruangan. Ternyata orang itu adalah Barbossa. Ternyata saat ini Barbossa menjadi pelaut bayaran kerajaan Inggris. Melihat Barbossa, Jack langsung marah, meminta kapal Blackburn miliknya kembali. Barbossa memberitahu Jack kalau ternyata Blackburn telah direbut seseorang, dan kejadian itu membuat kakinya putus satu. Jack pun semakin emosi karena mendengar kapalnya telah hilang. King George lalu memerintahkan Barbossa memimpin ekspedisi mencari air mancur keabadian. Jack yang tidak terima tiba-tiba naik ke atas meja dan menghilangkan kabur dari ruangan itu. Jack keluar dari istana, melompat di antara kereta-kereta kuda yang sedang berjalan di jalanan kota. Jack hampir ditembak dari belakang. Beruntungnya diselamatkan oleh ayahnya, Kapten Tick. Kapten Tick mengajak Jack masuk ke dalam sebuah bar. Tick mendengar rumor mengenai anaknya yang sedang mencari kru untuk berlayar menuju air mancur keabadian. Kapten Tick memberitahu Jack jika ingin menggunakan air mancur keabadian dibutuhkan 2 mangkuk perak yang ada di dalam kapal Ponce de Leon dan ritual khusus sebelum meminum airnya. Kapten Tick memberitahu Jack kalau air mancur itu adalah sebuah ujian. Jack menjawab kalau saat ini dia sedang tidak memiliki kapal, jadi dia belum memikirkan soal itu. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil nama Jack Sparrow dari belakang. Jack pun berbalik, namun seketika itu juga ayahnya sudah menghilang dari hadapannya. Jack sadar kalau orang yang menyamar menjadi dirinya ada di tempat itu. Jack pun mengikuti orang itu masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang berdiri seseorang yang berpakaian sangat mirip dengannya. Mereka berdua pun mulai bertarung. Bahkan gerakan-gerakan mereka hampir sama. Orang itu bisa mengimbangi kemampuan pedang Jack. Dengan susah payah, Jack berhasil merebut orang tersebut. Setelah dibuka penyamarannya, ternyata orang itu adalah Angelica, mantan pacar Jack Sparrow. Angelica sengaja menyamar sebagai Jack karena Angelica ingin menarik perhatian Jack. Angelica mendengar rumor kalau Jack pernah pergi ke air mancur keabadian. Angelica ingin Jack membantunya berlayar menuju ke sana. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba pasukan Inggris menggerbek tempat itu. Karena jumlah pasukan Inggris yang cukup banyak, Angelica mengajak Jack masuk ke dalam lorong-lorong.
Setelah mereka berdua berhasil lolos, tiba-tiba dari belakang seseorang membius Jack hingga pingsan. Itu adalah ulah anak buah Angelica. Udah aku mau bakal. Di tempat lain, Barbosa menemui Gibbs di dalam penjara. Barbosa memaksa Gibbs menyerahkan peta menuju air mancur keabadian. Tidak disangka, Gibbs malah membakar peta itu. Gibbs mengaku dia sudah menghafal jalur menuju air mancur keabadian. Gibbs ingin Barbosa membebaskannya dan mengajarnya berlayar. Barbosa pun percaya dan terpaksa mengajak Gibbs berlayar dengannya. Ini kita Siang hari, Jack dibawa ke dalam sebuah kapal. Dia dan beberapa orang di sana dipaksa untuk bekerja menjadi kru kapal untuk bersih-bersih. Seseorang memberitahu Jack kalau saat ini dia ada di dalam kapal Revenge milik bajak laut William Blackbird. Jack dan yang lain diawasi oleh mandor-mandor Blackbird yang sangat kuat dan bahkan katanya mereka tidak bisa mati seperti zombie. Di sini Jack melihat seorang pendeta yang bernama Philip diikat di tiang kapal. Jack pun bingung kenapa ada pendeta di kapal itu. Jack lalu terkejut saat melihat Angelica ada di samping penghuni kapal. Saat sedang lengah, Jack melihat Angelica. Alhamdulillah orang sabar, mantapnya buang. Blackbird ini. Angelica memberitahu Jack kalau dia berhasil membuat Blackbird percaya jika Angelica adalah anaknya. Menurut Angelica, ada sebuah ramalan yang menyebut kalau Blackbird akan mati 2 minggu lagi. Ini oleh orang berkaki sapi. I'm sorry. Blackbird memimpin misi untuk menemukan air mancur keabadian agar tidak jadi mati. Di tempat lain, di tengah lautan, Barbosa melihat pasukan armada Spanyol berlayar di samping mereka. Dia pun mempersiapkan pasukan untuk berperang. Setelah menunggu beberapa saat, pasukan Spanyol itu tidak menggubris ajakan perang mereka. Barbosa pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar pasukan Spanyol yang telah mendahului mereka menuju air mancur keabadian. Malam harinya, di dalam kapal Revenge, Jack mengajak kru-kru kapal yang lain melakukan pemberontakan. Menurut Jack, kapal itu bukan kapal milik Blackbird karena sudah 4 hari berlayar, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat sosok Blackbird. Menurut Jack, mereka semua telah ditipu mentah-mentah. Jack mengajak mereka untuk merebut kapal di bawah kepemimpinannya. Orang-orang itu pun setuju dan langsung memulai pemberontakan saat itu juga. Semua orang itu bertarung melawan beberapa mandor kapal yang ternyata kebal bacok. Jack ikut bertarung bersama dengan kru kapal yang lain. Jack lalu naik ke atas tiang kapal untuk membebaskan Philip. Jack mengajarnya untuk ikut berperang. Jack kemudian berdiri di depan pintu ruangan kapten. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka. Dari dalamnya keluar sang kapten kapal yang bernama Blackbird. Blackbird marah karena ada keributan yang mengganggu tidur nyenyaknya. Blackbird menggerakkan pedang miliknya. Hal itu membuat tali-tali kapal bergerak sendiri. Dengan sekali ayunan pedang, tali-tali di dalam kapal bergerak sendiri menjerat para kru-kru kapal yang memberontak satu persatu. Secara singkat, semua kru kapal yang memberontak itu telah diikat oleh Blackbird. Blackbird hendak mengeksekusi Jack Sparrow sebagai biang keroknya, namun dicegah oleh Angelica. Karena menurut Angelica, Jack adalah satu-satunya orang yang bisa memandu mereka menuju air mancur keabadian. Kesal karena tidak jadi mengeksekusi Jack, Blackbird akan mengeksekusi satu kru kapal yang seharusnya giliran jaga malam itu. Orang itu diturunkan dari kapal untuk naik ke atas sekoci kecil. Blackbird lalu menggerakkan kapal mendekati orang itu dan kemudian membakar orang itu hidup-hidup. Di dalam ruangan, Jack bertanya, kenapa Blackbird susah payah mencari air mancur keabadian? Bukannya Blackbird adalah bajak laut penyihir yang konon katanya tidak bisa mati meskipun dipenggal. Blackbird menjawab kalau mandor-mandornya memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Blackbird hanya memastikan hal itu tidak terjadi. Blackbird lalu memperlihatkan sebuah boneka voodoo yang mirip dengan Jack Sparrow dan kemudian menusuknya. Tiba-tiba Jack merasakan sakit di tubuhnya. Blackbird mengancam Jack jika Jack tidak bisa mengantarnya menuju air mancur keabadian tepat waktu, Blackbird akan menghabisi Jack. Di atas kapal, Jack bertemu dengan Angelica. Jack memaksa Angelica memberitahunya mengenai ritual agar bisa menggunakan air mancur keabadian. Angelica menjawab, selain 2 mangkuk perak, dibutuhkan juga 1 tetes air mata Putri Duyung di salah satu mangkuk. 2 orang akan meminum air keabadian dari 2 mangkuk itu bersamaan. Orang yang meminum air yang tercampur air mata Putri Duyung akan menyerap semua usia yang pernah dilalui orang yang meminum air keabadian di mangkuk satunya. Alias dibutuhkan 1 orang yang akan dikorbankan dalam ritual itu.
Angelica kemudian mengajak Jack Sparrow melihat kondisi kapal milik Blackbird yang dimasukkan ke dalam botol. Jack terkejut melihat kapal milik Guys, Blackbird gak bisa ada di dalam guys. salah